Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sobat Sipil. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar lanjutan dasar AutoCAD yang penting banget untuk kalian kuasai. Lanjutan dari video sebelumnya yang part 1. Jangan lupa ditonton ya guys. Nah, dalam pembelajaran kali ini khususnya dalam pembuatan gambar dari bangunan. Nah, kita akan membahas perintah drawing seperti boundary atau juga yang membuat batas area. Dan yang kedua ada edge, memberi arsiran pada objek. Nah, yang ketiga ada detail fondasi atau juga menggambar detail struktur fondasi. Nah, lalu kita juga akan masuk ke perintah modif. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar move, yang kedua kita belajar rotate, yang ketiga belajar mirror, dan yang terakhir belajar mengcopy. Tak usah lama kelamaan lagi, kita langsung aja join ke AutoCAD-nya. Let's go. Oke guys, kita sudah memasuki AutoCAD-nya ya. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar perintah boundary. Nah, boundary sendiri digunakan untuk membuat batas area tertutup secara otomatis dari garis-garis yang sudah ada. Boundary sendiri biasa digunakan untuk membuat kavling dan juga membentuk area tertutup. Dan nanti bisa dihitung luas dari boundary-nya. Langsung aja kita ke langkah pertama. Kalian menuju ke spline. Kalian bisa membuat bentuk seperti bendera atau juga kayak gelombang ya guys, kayak gini. Kalau udah seperti ini, kalian bisa copy dulu, kemudian copy, tarik ke bawah kayak gini, klik, kemudian kalian ke line bentuk garis vertikal kayak gini, klik. Nah, setelah ini kalian bisa langsung copy juga, kalian bisa pindahkan ke samping kanan kayak gini. Nah, setelah jadi kayak gini kalian bisa ketik BO kemudian enter. Nah, muncul tulisan seperti ini, pick points. Kalian bisa oke. Setelah oke, kalian pick di tengahnya. Kalian bisa enter. Kemudian yes. Nah, langsung kita ke move. Klik di sini. Nah, kemudian enter. Pindahkan objeknya ke kanan seperti ini. Kemudian klik. Nah, sudah sedia guys. Nah, kita bisa menghitung luasnya. Kalian bisa klik LI, kemudian enter. Nah, select object, kemudian kalian klik enter. Nah, keluar luasnya ini. Contoh ini, kalian bisa langsung aja lihat di sini. Oke guys, kita memasuki materi yang kedua, yaitu art atau arsiran. Nah, arsiran art ini berfungsi sebagai petunjuk atau juga membantu pembacaan dalam sebuah gambar teknik. Nah, jadi kita akan belajar membuat contoh gambar kayak gini. Langkah awal kita akan membuat garis persegi terlebih dahulu menggunakan rectangle. Klik dengan ukuran 400 kali 400 seperti ini. Kemudian kalian langsung enter aja. Tadi kan di contohnya ada 16 kan. Nah, jadi kalian bisa membuat 16 contoh. Kalian bisa langsung blok semua, kemudian copy. Kalian tarik dari sini ke kanan sampai 16 ya guys.
Nah, kan kita sudah membuat 16 persegi. Kemudian kalian fokus ke kotak pertama untuk memberikan arsiran di dalamnya. Jadi langkah awal kita akan ketik, kemudian enter. Kalian bisa masukin contoh kayak pertama itu namanya solid atau blok masif. Dan klik sini. Ini nggak usah warna deh guys, langsung aja kita pindah ke contoh yang kedua. Sama, enter juga. Kemudian klik point ke ANSI 32. Kemudian kalian klik di tengahnya ini, klik. Kemudian kalian ganti ukurannya menggunakan ukuran 5 aja, supaya garisnya itu agak besar sedikit. Nah, kayak gini. Kemudian enter. Dan kita lanjut ke contoh yang ketiga, sama, enter juga. Kalian menuju ke contoh ANSI 37. Kalian cari ANSI 37. Nah, ini. Kemudian klik di sini. Kalian bisa ubah ukurannya sama kayak yang ANSI 32 tadi. Menggunakan ukuran 11. Lanjut ke selanjutnya, kita enter lagi, cari ke contoh yang ini keempat, menggunakan batu bata ya, itu namanya art blem. Kita cari art blem. Oh, ini guys. Nah, klik aja, klik di sini. Kalian atur ukurannya jadi 1 aja. Kemudian kalian lanjut ke contoh yang kelima, membuat bata agak besar ya. Nah, itu namanya brick atau tampak bata expose. Sama contoh, langsung ke enter. Kemudian kalian cari bricks, cari yang namanya bricks. Nah, ini kemudian klik di sini. Kalian atur aja ukurannya menggunakan angka 5, enter. Nah, jadi ini masuk ke contoh yang ke-6 ya guys. Menggunakan arsiran arkonik. Nah, enter dulu, kemudian cari yang namanya arkonik. Nah, ini guys, arkonik. Klik di sini. Kalian atur aja ukurannya 1. Kemudian enter. Nah, jadi kan. Dan seterusnya kalian membuat seperti arsiran kayak gini. Kali aku cepetin aja ya untuk membuatnya biar oke. Nah guys, nah ini aku sudah membuat yang arsiran yang kita kerjain tadi. Nah, ini sudah selesai. Kalian bisa lihat dengan contoh yang di bawah, sama persis bukan? Nah, ini hasilnya ya. Dan ini bisa digunakan untuk menandai atau menjadi petunjuk arsiran untuk contoh bangunan. Nah, contohnya punya bangunan ini. Nah, ini contoh yang digunakan untuk membuat desain fondasi. Nah, ini contoh buat arsirannya ya. Oke guys, kita memasuki contoh yang ketiga, yaitu kita membuat pintu dari sebuah denah. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kita akan belajar membuat pintu. Langkah awal kita akan langsung ke Text Tentang Angel. Nah,
kalian langsung klik di sebelah sini, klik, kemudian buat pintunya dengan ukuran 5 dikali 15 dan enter. Jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kalian langsung aja copy, geser ke samping kanan kursor kalian dengan ukuran 85. Bentar. Setelah jadi seperti ini, kalian langsung membuat pintunya dengan icon line. Klik di sini, kalian geser ke atas dengan ukuran 80 ya. Enter. Geser ke samping kiri dengan ukuran 4. Klik, kemudian geser ke bawah lagi dengan ukuran 80. Klik, kemudian C enter untuk menutup baris terakhirnya. Nah, sudah jadi seperti ini ya kan. Nah, kemudian kalian menuju ke arch. Nah, ini kalian klik yang start center end, kemudian klik di atas ini, klik di bawah pojok sini, kemudian tarik ke kiri, klik di sini. Nah, udah jadi ya kan guys. Langsung aja kita ke tahap ke mirrornya ya. Kalian bisa buat line dulu di tengahnya. Nah, ini kayak gini. Setelah itu kalian ke mirror, klik. Nah, klik di sini. Nah, udah jadi kan guys. Jadi klik aja sini. Oke. Nah, ini buat tahap mirrornya ya guys. Kemudian kalian blok semua, copy ke bawahnya, klik. Kemudian kalian tinggal rotate aja, rotate. Nah, ini kalian putar ke atas. Nah, udah kan, tinggal klik aja. Nah, setelah udah kalian geser ke di bawah ya, biar sedikit rapi ya guys. Nah, selesai sudah kita membuat ini. Nah, jadi seperti contoh yang awalnya. Oke guys, jadi kita masuk ke materi belajar membuat fondasi sebuah denah ya. Nah, jadi fondasi ini biasa digunakan untuk bagian bawah sebuah bangunan untuk menstabilkan bangunan di atasnya. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh dari fondasi yang sebelumnya aku buat untuk menjadi contoh saat kita belajar membuat fondasi saat ini. Nah, dan ini juga ada beberapa ukurannya. Nah, ini sudah ada ukurannya. Kita langsung aja ke langkah pertama untuk membuat fondasi seperti ini. Nah, jadi untuk awalnya kita membuat bawahnya ini dan atasnya ini dengan ukuran 80 sama dengan 30. Oke, langsung aja kita klik L, enter, kemudian tarik ke kanan kursor kalian. Ini ukuran 80 ya guys. Udah. Setelah itu kalian klik L juga. Nah, ini dengan ukuran 30, enter. Nah, setelah itu kalian blok dulu, kemudian ketik MO, kemudian move, tarik ke tengah ini, klik, kemudian tarik ke bawah tengahnya ini, klik. Nah, itu gunanya untuk menjadikan di tengah ya wujudnya itu. Kemudian kalian klik juga yang garis tadi, klik, kemudian klik MO, kemudian klik, geser ke atas dengan ukuran 90. Oke, escape, dulu. Nah, setelah itu kalian
ke line, atau juga bisa diketik line. Nah, ini rapikan ujung ini ke sini. Nah, yang ini sama juga, kalian klik kemudian tarik ke sini. Setelah jadi seperti cacar genjang kayak gini, kalian bisa buat untuk pasir dan juga stampingnya ini dengan ukuran 20. Oke. Klik di sini dengan L, klik dan klik di sini. Kalian geser ke kanan dengan ukuran berapa ya? Misal ukuran 5 deh. Kemudian tarik ke bawah dengan ukuran 20. Dan tarik ke kanan ini dengan ukuran 70. Tarik ke atas. Nah, udah kayak gini. Nah, jika sudah kalian buat kayak gini, maka kalian buat untuk ini yang contoh bawahnya ini dengan ukuran 15 ke bawahnya. Oh, ini ukuran 14 bawahnya, dan kesininya ini ukuran 23. Nah, saja kita coba dengan ukuran segitu. Kalian bisa klik di sini, L line dulu, klik di sini dengan ukuran 15, klik dan ke sini ukuran 23, klik kemudian ke atas, klik. Sama yang sebelah kanan dan juga sama dengan ukuran 15, klik kemudian ke kiri dengan ukuran 23, klik. Nah, kemudian ke atas, klik. Oh ya, kita belum membuat untuk bagian ini, bagian pasirnya, maka kita akan buat terlebih dahulu dengan ukuran 5 aja, pakai line. Dari sini ke atas ukuran 5. Bentar. Nah, jadi langsung rapikan aja ke sini. Setelah itu kalian buat bagian bawahnya ini dengan ukuran 35, atau juga bisa dengan ukuran 20. L tap dan tarik ke bawah dengan ukuran 20, enter. Tarik ke samping kanan dengan ukuran 70, enter. Tarik ke atas, klik di sini. Nah, jadi guys. Nah, ini baru jadi. Kalian move, tekan titik bawah ini, kemudian tarik ke tengah ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kalian bisa membuat yang sampingnya ini, membuat slope, sudah membuat rabat, kemudian pasir dan juga granit. Nah, ini granit. Oke, kalian mulai dari sini dulu, dari garis paling pojok kanan atas sini, dengan cara kalian line, enter, kemudian klik di sini, tarik kursor kalian ke kanan dengan ukuran 60. Kalau aku pakai ukuran 60, enter, enter. Nah, kemudian kalian salin ke bawahnya dengan set O, enter. Nah, klik tengahnya, klik dengan ukuran 2 aja, enter. Nah, klik. Nah, udah, klik. Kemudian kalian select object lagi, klik dengan ukuran 6, enter. Nah, kemudian kalian klik lagi dengan ukuran 10,
enter. Nah, kalau jadi seperti ini, kalian bisa ke sampingnya juga, line, dan klik sini dengan ukuran 60 kayak tadi, enter. Kemudian O, enter. Klik tengahnya, masukkan ukurannya 2 aja, sama seperti yang di sampingnya. Klik, oke, klik, dan klik lagi dengan ukuran 6. Klik, kemudian klik lagi dengan ukuran 10, enter. Nah, kan udah jadi nih. Kemudian kalian close dulu offsetnya, dan kali klik L, enter, untuk membuat ini sampingannya, guys. Kalian mulai dari titik paling bawah ini, turun ke bawah dengan ukuran 3 aja, 3, enter. Kemudian tarik ke samping kiri, samain kayak garis yang di atas. Klik. Nah, sama. Yang kiri juga sama, pakai line juga dengan ukurannya sama. Klik ke bawah dengan ukuran 3. Kemudian ke samping dengan ukuran seperti garis yang di atasnya. Bila sudah membuat yang samping kanan dan samping kiri, kalian langsung aja tutup dengan line. Dari bawah juga bisa, dari atas juga bisa. Kalian rapikan gini. Klik, kemudian enter. Rapikan juga sampai atasnya. Oke. Jika seperti ini, kalian buat bagian bawahnya ini. Dari sini pakai line juga bisa. Nah, ini klik, lalu mentok ke sini, klik, kemudian kalian enter juga. Jangan lupa ke sampingnya juga ya. Klik, kemudian klik di sini. Nah, enter. Nah, kalian kan ini dihapus kan ya di sini ya. Jadi kita hapus juga di sini. Pakai TR. Klik. RT. Klik. Nah, kalian klik di sini. Klik, kemudian tarik aja ke sini. Nah, ini nggak usah diklik, guys. Nah, jadi kalian hapus ini dulu dan ini kayak gini, guys. Klik di sini, kemudian geser ke kiri, menyesuaikan ukuran di bawahnya ini. Klik. Nah, sama yang sampingnya juga, klik, kemudian geser ke kanan dengan ukuran yang di bawah juga, klik. Oke, udah jadi seperti ini, sama kayak yang di sampingnya. Kemudian kalian membuat ini kolom yang ke atas menggunakan rectangle. Kemudian klik dengan ukuran 15 kali 60, 15 kali 60, enter. Nah, kalian blok dulu, kemudian move, klik di sini, tarik, lurusin ke sini, klik. Nah, setelah itu kalian buat garis pinggir, ini pinggirnya ini menggunakan line dengan ukuran yang sama seperti di bagian ini. L, enter, zoom dulu, klik di sini, kemudian tarik ke kanan dengan ukuran 2, kemudian enter, tarik ke bawah. Maaf, tadi itu agak kenceng. L dan line, klik ke kanan dengan ukuran 2, enter.
Kemudian kalian tarik ke bawah, lurusin aja. Kemudian enter lagi. Ini sama seperti yang kayak di sampingnya dengan ukuran 2 juga. Nah, kemudian tarik aja ke bawah, lurusin aja. Setelah itu kalian bikin ini sampingnya ini. Oke. Kalian bisa klik L, enter. Kemudian dengan panjang 5, enter. Sampingnya juga 5. Maaf. 5 juga, enter. Nah, oke, sudah. Oke guys, kita masuk ke tahap pembuatan slope. Nah, ini jadi ini yang dinamakan slope kayak gini. Nah, kita akan buat seperti ini. Jadi langkah pertama kita menuju ke sini dulu, kemudian klik garis yang ini. Nah, kalian ketik O, offset, kemudian enter. Nah, kemudian kalian isi ukurannya. Kalau aku membuat ukuran pakai 2 aja, kemudian enter. Nah, kayak gini. Klik. Kemudian kalian klik garis yang dalam ini, klik, masukkan ukurannya pakai 0.8, enter. Seperti ini. Kemudian kalian membuat ini miringnya kayak gini. Nah, ini menggunakan F fillet, kemudian enter, radiusnya enter, kemudian masukin ukurannya 0.8, enter. Kemudian kalian klik yang di bawah ini polyline, kemudian klik sini. Nah, kalau udah itu kalian menuju ke garisnya, klik di sini. Ini kan tinggal dalamnya udah, kemudian yang dalamnya kalian klik kanan. Di mouse kalian bisa langsung aja repeat fillet. Nah, kemudian klik yang di garis dalamnya ini. Ini polyline dulu, kemudian klik ke dari garis dalamnya ini, klik. Nah, udah jadi kayak gini. Nah, kemudian kalian bikin bundarannya menggunakan circle. Nah, usahakan jangan agak jauh supaya plus di sininya keluar. Nah, ini kalian klik aja sini, klik. Nah, kemudian masukin ukuran 0,1, 0,8, enter. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal nge-mirror aja supaya jadi kayak gini. Oke. Kayak gini kalian blok dulu. Kalau sudah kalian ke MI, enter untuk nge-mirrorkan. Nah, kemudian kalian klik di sini. Sudah. Kalian tarik ke bawah menuju tengah, klik. Nah, no. Kemudian kalian blok juga ini sama ini. Nah, kalian mirrorin juga ke bawahnya. Oke, MI mirror. Oke. Setelah itu kalian klik di sini yang di tengah, klik, kemudian tarik ke samping kanan biar lurus. Klik. No. No. Nah, kita buat yang sininya ini seperti ini. Oke, jadi caranya itu kayak gini. Kalian klik yang garis paling pinggir, kemudian garis paling tengah. Nah, usahakan circle-nya jangan kalian ikutkan ya. Kalau udah kayak ini, kalian tinggal rotate pakai RO, enter. Kalau udah, kalian pergi ke tombol plus ini, kemudian klik di sini. Nah, kan ini bisa berubah. Nah, ini pakai ukuran 45. Nah, kalian sebelum masukin ukuran, kalian ketik C, enter untuk mengcopy di belakangnya dulu. Nah, setelah ini kalian masukkan ukurannya 45. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kalian
klik lagi garis yang luar ini, kemudian dalam juga, kemudian rotate, enter, kemudian pergi ke plus juga, klik, kemudian C, enter untuk mengcopy lagi. Nah, ini masukkan ukuran 315. Nah, setelah jadi kayak gini, kalian hapus yang di luarnya yang nggak penting ini. Nah, sebelum penghapusan kalian tambahkan dulu di sini line, enter untuk garis bantu ya. Nah, ini masukkan ukuran 2 aja untuk garis bantunya. Sebentar kan. Ini masukin ukuran 2 aja. Nah, kemudian tarik ke samping kanan, mentokin, klik, kemudian mentokin ke kiri, klik. Nah, setelah itu kalian hapus aja yang di sini-sininya menggunakan RT. Nah, setelah kalian membuat garis bantu, kalian langsung aja hapus objek yang tidak diperlukan menggunakan TR, enter. Nah, ini ya kalian hapus. Ini hapus, kemudian ini hapus, apa? Oke. Nah, ini. Nah, ini juga hapus, hapus. Nah, ini juga hapus. Nah, jadi kalian tinggal sini aja ini menggunakan fillet nanti. Nah, kalian ini blok dulu untuk menghapus yang lainnya ini yang tidak diperlukan. Nah, ini kan sudah rapi ya. Nah, kalian jangan langsung ke fillet, kalian copy dulu ini. Copy dulu, klik, enter. Kemudian ini kalian langsung aja klik di objeknya ini ya, klik. Nah, sudah jadi kita membuat glove-nya. Oke guys, kita masuk ke tahap pengarsiran kayak gini. Ini ada beberapa arsiran yang akan kita arsir ke sini. Jadi untuk yang pertama kita menggunakan arsiran ANSI32 di sini. Oke, kalian bisa tekan H, enter, kemudian klik di sini, cari ANSI32. Nah, ini. Kemudian kalian angle ini ganti 0 aja. Sudah. Nah, ukurannya 1. Kemudian enter. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Ini kreditnya kita menggunakan AR Khan. Nah, kemudian kalian sama kayak yang tadi, kalian ubah dulu ke AR Khan. Nah, ini. Nah, kalian klik di sini. Sama yang di sini. Kemudian sama yang ini enggak usah. Sama yang di mana? Oke. Yang di bawah sini. Oke. Kemudian kalian ubah angka ukurannya 0.0080, enter. Oke. Ini sudah. Terus kalian lanjut ke lanjut ke bawahnya, ke pasir. Nah, itu sama sepertinya caranya, H, enter. Kemudian kalian cari yang namanya arsen. Nah, ini untuk pasirnya. Klik di sini juga, kemudian dan klik di sini. Oke. Setelah itu
kalian ini turunkan dikit untuk ukurannya. Ini naik. Nah, seperti ini aja. Udah cocok. Oke, kalian enter. Oke, setelah itu kalian masuk ke pengarsiran ini, bagian luar ini, menggunakan ANSI 31 ya guys. ANSI 31. Oke. ANSI oke, ini kalian klik di sini, kemudian klik di sini, klik di sini. Nah, kalian ubah dulu ukurannya satu aja. Oke. Kemudian angle kalian ubah 45 untuk meluruskan ke atas. Nah, sudah, kalian enter aja. Nah, kita lanjut ke pembuatan ini menggunakan XN. Nah, ini sama, ini contohnya. Kalian bisa copy aja di sini. Copy. Oke, kalian klik di sini. Klik. Nah, sesuaikan semua kalian deh. Pengarsiran terakhir yang di sini menggunakan gravel. Enter. Cari yang namanya gravel. Ini klik. Oke, kita naikin aja ukurannya supaya kebesaran. Oke, sudah. Enter. Oke lah. Nah, kita sudah menyelesaikan cara pembuatan fondasi bangunan Rena. Di sini kita akan belajar yang namanya move, copy, rotate, dan juga mirror. Nah, ini adalah contoh dari 4 materi kita yang terakhir. Nah, jadi kegunaan masing-masing di sini. Move ini bisa digunakan untuk memindahkan suatu gambar ya. Nah, itu yang kedua adalah copy, dan di sini copy ini digunakan untuk mengcopy gambar satu menjadi banyak ya guys. Dan di sini adalah mirror. Nah, mirror di sini digunakan untuk mirror suatu gambar untuk menjadi 2 bagian. Nah, yang terakhir di sini ada rotate. Nah, rotate ini untuk menentukan ketinggian seperti ini, 30 derajat. Nah, kayak ini. Jadi kita akan membuat contoh yang kayak gini. Langkah awal kita akan ke move. Nah, kita bikin line dulu, tentu kayak gini. Bebas kalian mau angka berapa, kayak gini. Setelah itu kalian bikin anak panah di sini. Nah, kemudian lagi bikin aja anak panah di sini. Nah, kayak gini guys. Kemudian kalian bisa bikin persegi kayak rectangle, bebas ukuran, kalian mau pakai ukuran berapa, misalnya kayak gini. Nah, jadi kegunaan move itu memindahkan suatu gambar kayak gini. Klik, kemudian move, klik di sini, kemudian pindah ke sini, klik. Ini salah satu kegunaan dari move ya kawan-kawan. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua untuk mengcopy. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat persegi terlebih dahulu ya. Pakai rectangle seperti biasa. Kalian buat contoh bebas kayak gini aja, pakai ukuran 200 kali 200. Nah, ini kalian buat kopian blok terlebih dahulu, kemudian kalian copy. Ini klik di sini,
klik di sini. Nah, kalian copy aja kayak gini. Nah, menjadi banyak kan ya. Mudah kan? Udah, gini aja. Nah, guys, jangan pindah dulu. Ini copy lagi. Nah, ini copy lagi untuk ke samping kirinya. Dari bagian sini ke sini. Nah, gini. Nah, gini guys. Nah, terus sampai nah, udah guys, tinggal copy doang kalau pakai ini. Nah, jadi kan kayak contoh yang ini. Nah, udah kan pakai mirror. Nah, di sini ada mirror kan. Nah, langkah awal untuk membuat contoh kayak mirror gini, kalian bisa membuat misal kalian pakai persegi aja kan, persegi panjang. Persegi panjang ke bawah ya kayak gini. Nah, misal kalian mau mirror, kalian bisa tekan dulu ini kayak gini. Nah, kemudian kalian blok semua. Nah, kalau udah diblok semua, kalian tinggal ke mirrornya. Kemudian kalian klik di sini untuk memirrorkannya. Nah, ini udah kan? Nah, ini contoh untuk mirror. Nah, kita lanjut ke contoh untuk rotate ya. Rotate ini membuatnya cukup gampang. Kalian bisa membuat persegi kayak gitu di bawahnya nih. Nah, ini bebaslah ukurannya, kalian ukurin sesuai bagian masing-masing ya. Kalau sudah pengen persegi, kalian bisa black, kemudian kalian copy sampai sini. Agak jauh ya guys, kan nanti kan di rotate, jadi takut salah nanti. Nah, pindah agak ke tengah sedikit. Nah, udah. Setelah itu kalian bisa ngerotate kayak di atasnya ini. Ini contohnya kayak gini guys. Kalian blok semua, kemudian kalian klik ke rotate. Nah, dari sini. Nah, kalian bisa angkat kayak gini. Nah, ini misal kalian pakai 30, ya udah kalian tinggal masukin angka 30 aja. Nah, klik. Nah, ini adalah contoh yang pakai 30 ya. Misal 30 derajat kayak gini. Kalian bisa cek aja ini pakai ini angular. Nah, ini klik dan klik. Nah, udah. Sini kan 30 derajat. Nah, ini contoh yang terakhirnya, rotate terakhir ini. Kalian langsung ke line juga bisa, tambahi garisnya ini dari sini. Nah, ini. Nah, kemudian kalian blok semua. Setelah di blok, kalian lihat ke rotate. Nah, ini dari sini sama contohnya kayak yang kedua itu barusan. Misalkan pakai 45 derajat, ya udah tinggal klik 45 derajat, kemudian enter, selesai. Mungkin gitu aja contoh dari move, copy, rotate, dan mirror.